Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kader-kader, pada kesempatan video ketiga kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan obat antihipertensi yang baik dan benar agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita. Nih Pak, minum obat antihipertensinya. Maaf, ini Bapak. Saya nggak minum. Kenapa sih ya harus minum obat antihipertensi terus? Bapakku nggak mau nih minumnya. Jangan ya, obat antihipertensi itu harus diminum secara teratur sesuai resep dari dokter. Emang kenapa sih harus diminum secara teratur? Ya, tahu kenapa. Yuk kita tanya apoteker aja. Yuk. Selamat pagi Bu Apoteker, kami di sini izin untuk berkonsultasi ya. Silakan ini. Terima kasih Bu. Apa yang dapat saya bantu Mbak? Mungkin dari kami izin bertanya ya Bu, kenapa sih kita harus minum obat antihipertensi gitu? Karena ayah saya tuh nggak mau minum. Oh begitu, sebenarnya penggunaan antihipertensi dengan secara teratur itu bisa menjaga kesehatan organ vital kita. Salah satunya adalah ginjal, kemudian juga bisa jantung. Karena ketika terjadi lonjakan tekanan darah yang tinggi, itu bisa merusak pembuluh darah dan membuat pembuluh darah pecah. Dan akhirnya itu disebut dengan prognosis dari penyakit hipertensi itu adalah stroke ya gitu. Contohnya kalau terjadinya pecahnya pembuluh darah itu adalah stroke hemoragik ya gitu, seperti itu ya. Oke. Jadi dipastikan ayahnya untuk apa? Untuk teratur minum obat antihipertensi. Oh begitu. Tapi katanya kalau sering minum obat itu bisa menyebabkan ginjalnya rusak ya Bu? Itu hanya mitos yang beredar di luaran ya. Dengan seseorang yang hipertensi meminum obat secara teratur itu justru akan menjaga kesehatan organ ginjalnya ya. Karena ketika minum antihipertensi secara teratur ya, pembuluh darah ya, terutama salah satunya di ginjal itu akan terjaga dengan baik ya. Tidak akan terjadi ruptur ya atau pecah ya seperti itu. Karena adanya lonjakan tekanan darah yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Sehingga akan menyebabkan pasien itu prognosis penyakitnya itu akan lebih lambat untuk terjadinya kegagalan pada organ ginjal. Lalu untuk obat-obat untuk mengatasi hipertensi itu apa saja ya Bu? Antihipertensi itu sebetulnya banyak ya klasifikasi golongannya, tapi akan saya jelaskan yang ada di sini ya. Ini yang sudah dapat kita lihat ya di depan kita. Salah satunya adalah captopril. Nah ini captopril ya, dia adalah golongan ACE inhibitor ya. Dia ini merupakan antihipertensi, biasanya digunakan untuk first line terapi ya. Dosisnya ada yang 12,5, ada juga yang 25 ya, ada juga yang 50 mg, tetapi yang paling banyak digunakan untuk penanganan pertama adalah yang 12,5 mg ya itu. Tetapi ini kadang-kadang ada efek samping yang muncul ya, itu salah satunya adalah yang sering muncul itu adalah batuk kering ya. Oleh karena itu nanti ketika penggunaan captopril ya, kemudian pasien hipertensi itu mengalami batuk kering ya, maka itu adalah salah satu efek samping yang muncul yang harus kita konsultasikan ya, baik kepada apoteker maupun kepada dokter ya. Baik bisa diganti maupun mungkin diturunkan dosisnya, tapi secara umum sih biasanya langsung diganti dengan antihipertensi lain. Kemudian yang kedua ini adalah amlodipin. Amlodipin ini adalah golongan calcium channel blocker, di mana dia kerjanya adalah menghambat kerja kalsium sehingga menyebabkan terjadinya apa? Dilatasi pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah terjadi dilatasi, maka apa? Tekanan darah akan menjadi turun. Kalau amlodipin ini juga sama sih, bisa digunakan dalam first line terapi, tetapi ini lebih disukai dibandingkan dengan captopril karena waktu minum obatnya yang lebih praktis, diminum 1 kali sehari ya. Kalau captopril bisa sampai 2 atau 3 kali sehari ya. Kemudian selanjutnya bisoprolol. Bisoprolol fumarat ini adalah golongan beta blocker ya. Ini adalah memblok sel beta ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penurunan volume darah ya, kemudian aliran darah menjadi lebih baik ya gitu, seperti itu ya. Curah jantung juga menjadi menurun ya gitu. Ini contoh dari 3 antihipertensi yang dapat digunakan dalam penanganan tekanan darah tinggi gitu. Sebagaimana sudah jelas Mbak? Sudah jelas ini.
Nah, jika ada pertanyaan terkait penggunaan obat, jangan ragu untuk tanya obat, tanya apoteker.